Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, apa kabar antum hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mengisi absen antum, diharapkan antum dapat membuat nama antum pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan kondisi geografis negara ASEAN. Yang kedua, menentukan ide pokok dan kesimpulan dari bacaan tumbuhan sebagai sumber karbohidrat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kawasan ASEAN berada di hutan tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang panas. Dengan hutan tropis yang lebat, menghasilkan kayu dan rotan. Hampir seluruh wilayah ASEAN memiliki wilayah laut. Laut banyak memberi manfaat terkait sumber daya alam yang dapat menghasilkan ikan, jalur transportasi, objek wisata, dan bahan tambang. Sekarang, ayo kita bahas satu persatu tentang kondisi geografis negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki dataran rendah yang sangat luas yang digunakan sebagai bahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan jagung, padi, karet, dan kopi. Yang kedua, hutan yang sangat luas menghasilkan kayu dan rotan untuk dijadikan sebagai bahan mebel. Perairan yang luas dan dapat diambil manfaatnya, diantaranya adalah ikan, rumput laut, dan garam. Indonesia juga memiliki pantai yang indah yang dijadikan sebagai tempat wisata. Hasil tambang Indonesia berupa batu bara, minyak bumi, dan gas sebagai sumber energi. Singapura. Negara Singapura tidak mempunyai sumber daya alam. Pertaniannya secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Sektor utama negara Singapura adalah perdagangan. Malaysia. Negara Malaysia mempunyai hutan yang luas menghasilkan kayu sebagai komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Wilayah Malaysia memiliki perkebunan yang luas menghasilkan karet terbesar di dunia. Selanjutnya, negara Thailand. Negara Thailand memiliki daerah pertanian di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Semenanjung Thailand menghasilkan pertambangan, timbal, seng, dan mangan. Sungai Chao Phraya, Sungai Mekong, Teluk Siam, dan Selat Melaka dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Filipina. Dataran rendah dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian berupa padi, jagung, ketela, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan berupa karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Pertambangan emas terdapat di wilayah Pulau Luzon, Laos. Dataran rendah Vietnam sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau.
Sungai Mekong sebagai sumber perikanan menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas terbesar terdapat di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah menghasilkan lada, padi, kelapa, dan buah-buahan. Myanmar. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Plato San menghasilkan teh. Pantai Arakan menghasilkan sayuran. Wilayah Taisin sebagai penghasil bahan tambang berupa timah. Vietnam. Kota Ho Chi Minh sebagai pusat industri di Vietnam. Industri yang berkembang adalah penggilingan padi, tekstil, dan pengolahan makanan. Dataran rendah sebagai lahan pertanian menghasilkan jagung, padi, ubi jalar, dan kopi. Hutan sebagai utama menghasilkan kayu dan rotan. Kamboja. Danau Tony Sap sebagai penghasil ikan tawar utama kawasan Asia Tenggara. Daerah sekitar Danau Tony Sap sangat subur, dimanfaatkan untuk pertanian padi, umbi, jagung, dan buncis. Hasil perkebunnya berupa karet dan tembakau. Setelah anak ustazah mempelajari tentang kondisi geografis negara ASEAN, sekarang anak ustazah perhatikan dua negara ASEAN dan lihat kondisi geografisnya. Lalu isi diagram pen lingkaran yang ada pada gambar berikut yang juga terdapat dalam buku tema antum. Halaman 50. Untuk lingkaran luar diisi perbedaan antara dua negara dan lingkaran dalam yang bertemu diisi persamaan di antara kedua negara. Anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan dengan makanan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk sebagai sumber tenaga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita baca bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat dan Vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi tumbuhan lain yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat ide pokok dan kesimpulan. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Silahkan antum lanjutkan untuk menentukan ide pokok paragraf kedua dan ketiga, lalu buat kesimpulan ketiga paragraf tersebut pada menjadi satu paragraf. Sekarang kita lanjutkan tentang pengamalan nilai ketiga dari Pancasila. Nilai yang terkandung yang pertama adalah bekerjasama demi kepentingan bangsa. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, mencintai produksi dalam negeri.
Dan yang keempat, bangga dan cinta terhadap tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama adalah gotong royong, mengikuti upacara bendera di sekolah, mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, di akhir pembelajaran ini, antum akan mengerjakan latihan. Yang pertama, tulislah 2 perbedaan dan persamaan kondisi geografis dari 2 negara ASEAN. Yang kedua, tulislah ide pokok dan simpulan dari bacaan tumbuhan sumber karbohidrat. Yang ketiga, tulislah 2 contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Latihan antum buat di buku latihan ya. Nah, baiklah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.